warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tuzanisi dan teman kelompok saya. Saya atas nama Darmiati. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMA Negeri 8 Bone. Baik, langsung saja saya akan paparkan mulai dari latar belakang, tujuan rumusan masalah, tujuan penulisan, landasan teori yang meliputi kajian terdahulu dan kajian pustaka, metode penelitian dan kisi-kisi instrumen. Baik, langsung saja saya akan paparkan untuk poin pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat menuju kepada mutu proses dan mutu produk. Pendidikan disebut bermutu dari segi proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan ditunjang oleh sumber daya atau manusia, dana, sarana, prasarana yang wajar. Tenaga pendidik dan kependidikan harus mempunyai tanggung jawab akan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaan dengan jujur, dan memiliki pengetahuan akan pengetahuannya. Jika dikaitkan dengan standar pengelolaan pendidikan, dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan diperlukan tanggung jawab, pengetahuan, dan jujur. Yang paling penting adalah kerjasama. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan dengan sekolah pun harus sesuai, maka akan terpenuhi standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Namun yang ditemukan di lapangan berbeda dengan fakta yang semestinya. Banyak permasalahan mengenai standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah, yakni masih ada tenaga pendidik dan kependidikan yang belum maksimal atau yang belum mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah, prestasi siswa pun masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, serta kurangnya motivasi terhadap siswa. Hal ini berarti kurangnya pengelolaan sekolah dan membuat rendahnya mutu sekolah. Oleh sebab itu, kami peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMA 28 Bone. Kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana standar pengelolaan pendidikan di SMA 28 Bone. Yang kedua, bagaimana peningkatan mutu sekolah di SMA 28 Bone. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah di SMA 28 Bone. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui standar pengelolaan pendidikan di SMA 28 Bone. Yang kedua, untuk mengetahui upaya peningkatan mutu sekolah di SMA 28 Bone. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi standar pengelolaan pendidikan di SMA 28 Bone. Berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian terdahulu. Menurut kami, peneliti atau penulis menyadari bahwa substansial penelitian ini bukanlah hal baru di dunia akademik. Ada beberapa karya seperti itu. Berikut kami sajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah ada yang terkait. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Inaya Aulidawati, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017 dengan judul Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Dimas Al-Maksum Stabat. Fokus penelitian pada karya ilmiah tersebut membahas tentang implementasi standar pengelolaan pendidikan. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pengelolaan Dimas Al-Maksum Stabat sudah berjalan, tetapi belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Dalam pengimplementasian visi, misi, serta tujuan yang dilakukan oleh kepala madrasah belum sepenuhnya terlaksana. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Fokus penelitian pada karyanya tersebut membahas tentang
Bandar Lampung sudah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan karena telah meliputi perumusan dan penetapan visi, misi, serta tujuan sekolah. Pelaksanaan program merupakan aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan komponen standar pengelolaan pendidikan lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ami Nuradela, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019 dengan judul Implementasi Manajemen untuk Pendidikan Menuju Madrasah Unggulan MTS Ma'arif MU 5 Sekampung. Fokus penelitian pada karya ilmiah tersebut membahas tentang implementasi manajemen mutu pendidikan menuju madrasah unggulan. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa implementasi manajemen mutu pendidikan yang ada di MTS Ma'arif NU 5 Sekampung, kepala sekolah sudah melakukan hal positif seperti mengupayakan keefektifan proses pembelajaran dengan memotivasi guru dan guru meningkatkan kompetisinya. Sekolah tersebut juga mengimplementasikan standar mutu pendidikan yang mengacu pada SNP. Berdasarkan peraturan tersebut, standar nasional meliputi standar isi sampai standar pelayanan pendidikan. Lalu yang kedua, kajian teori. Yang pertama yaitu implementasi standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengertian implementasi. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan yang sebelumnya sudah direncanakan secara terperinci. Yang kedua, pengertian standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketiga, konsep standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang keempat, standar pengelolaan sekolah. Berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Setiap sekolah harus merumuskan visi sekolah sebagai cita-cita bersama warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berhubungan atau yang berkepentingan, dirumuskan atas berbagai masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan dan selaras dengan visi institusi di atasnya. Yang kelima yaitu peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, pengertian peningkatan mutu sekolah. Zamron menjelaskan pengertian mutu sekolah adalah proses yang sistematis yang terus-menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Priyansa dan Somad, menjelaskan peningkatan mutu sekolah merupakan suatu proses belajar mengajar dan faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai. Yang kedua yaitu upaya peningkatan mutu sekolah. Upaya peningkatan mutu sekolah berkelanjutan menitikberatkan pada program-program seperti peningkatan kualifikasi guru, penataan evaluasi dan akreditasi. Dalam hal ini peningkatan suatu perencanaan dan penganggaran, selain melakukan penyempurnaan seperti standar evaluasi diri, juga meliputi hasil pembelajaran serta melakukan pentingnya evaluasi diri dalam rangka peningkatan mutu kinerja lembaga pendidikan. Jadi peningkatan mutu sekolah hendaknya menjadi tujuan dari semua lembaga pendidikan di sekolah. Karena mutu sekolah merupakan suatu bentuk relevansi atau evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat para pelanggan pendidikan. Yang ketiga yaitu strategi peningkatan mutu di sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Darwin mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah tersebut dituntut untuk memiliki dan memahami serta memiliki visi kerja secara jelas yang tinggi, tekun dan taat dalam bekerja keras. Yang kedua, guru, pelibatan guru secara maksimal. Yang ketiga, pendekatan kepada siswa yang dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan
kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diterapkan, sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu jaringan kerjasama, yang tidak hanya berbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi dengan organisasi lain sehingga output dari sekolah terserap di dalam dunia kerja. Kajian teori bagian ketiga yaitu implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan kian menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan dalam menghadapi masa sekarang. Analisis standar nasional pendidikan atau SMP yang harus dilakukan antara lain analisis pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan, mencakup analisis pengawasan dan evaluasi, analisis kepemimpinan sekolah, dan analisis sistem informasi manajemen. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 mengatakan bahwa setiap pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan sistem berbasis manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Implementasi standar pengelolaan pendidikan yang tepat sasaran merupakan kunci dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pada prinsipnya, jika perencanaan program, implementasi rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi manajemen telah berjalan optimal, maka layanan pendidikan khususnya layanan akademik akan lebih bermutu, sehingga outcome-nya menghasilkan lulusan yang bermutu, yang unggul dan humanis. Untuk bagian E yaitu metodologi penelitian, di mana di sini berikut jenis penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, kemudian dan pengumpulan penelitian. Yang pertama yang kita lakukan yaitu melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi, dan teknik analisis data dari kami yaitu triangulasi. Kemudian pada bagian F yaitu kisi-kisi instrumen, di mana di sini ada dua variabel yaitu standar pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah, dan indikatornya ada 6. Yang pertama, visi dan misi sekolah, rencana kerja sekolah, administrasi sekolah, upaya peningkatan mutu sekolah, peran tenaga pendidik, serta prestasi peserta didik. Baik, untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 7 poin. Yang pertama, visi misi sekolah. Visi sebagai arah utama atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu sekolah. Sedangkan misi sebagai cara atau langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Nah, dalam suatu sekolah, visi misinya harus disesuaikan dengan kemampuan semua warga sekolah dan dapat memberikan makna bagi setiap warga sekolah agar dapat terjalin kerjasama yang baik agar lebih mempermudah untuk mencapai visi misi tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku kepala sekolah di SMA N28 Bone. Beliau mengatakan bahwa visi sekolah lebih ditekankan pada pencapaian terdepan dalam akhlak, terdepan dalam teknologi, terdepan dalam prestasi, dan terdepan dalam kecerdasan, yang mana visi tersebut terdapat 12 poin yang dikawal oleh visi sekolah. Dan mengenai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut yaitu membuat pos atau pedoman operasional bersinergi dengan warga sekolah secara umum maupun keluarga sekitar bersama komite sekolah. Dan tahap demi tahap visi misi sekolah tercapai, misalnya dulu siswa jarang melakukan sholat zuhur berjamaah dan sekarang sudah mengalami peningkatan karena sekarang siswa sudah rutin melakukan sholat berjamaah di masjid. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulkifli selaku salah satu peserta didik di SMA N28 Bone yang mengatakan bahwa masih terjadi pelanggaran dari siswa, jadi akibatnya visi misi sekolah belum tercapai sepenuhnya. Namun ada peningkatan karena sekarang kami rutin melakukan sholat berjamaah, dulunya jarang. Nah, salah satu visi sekolah yaitu terdepan dalam akhlak. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di SMA
Beliau mengatakan bahwa ketika melakukan rapat atau pertemuan selalu melibatkan semua staf sekolah, orang tua, peserta didik dan masyarakat serta komunitas sekolah. Dan sebelum diadakan pertemuan, mereka diberikan surat undangan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Suharni selaku salah satu orang tua peserta didik juga mengatakan bahwa setiap tahun selalu ada surat yang beliau terima dari sekolah untuk menghadiri rapat atau pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan salah satu orang tua siswa mengenai rencana kerja sekolah, bahwa dalam penyusunan rencana kerja sekolah selalu melibatkan semua warga sekolah, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat dengan cara melakukan rapat atau pertemuan dengan pihak-pihak tersebut agar mereka mengetahui mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada periode selanjutnya atau periode berikutnya, dan agar mereka dapat berpartisipasi. Nah, berbicara mengenai rencana kerja sekolah berarti membahas mengenai program-program sekolah. Nah, dalam menyusun program sekolah tentunya harus memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa tentunya keadaan fisik sekolah menjadi skala prioritas terutama dalam pembangunan. Sejak tahun 2018, program yang diincar yaitu menjadikan sekolah menjadi jelas. Menjadikan lahan sekolah menjadi jelas karena dulu masih bersama dengan SD, dan pada tahun 2019 tepat pada bulan Januari, lahan sudah menjadi hak milik sekolah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mulyati selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Beliau mengatakan bahwa salah satu program sekolah yang sudah lama direncanakan yaitu menjadikan lahan sekolah menjadi hak milik sekolah dan tercapai tepat pada tahun 2019 di bulan Januari. Dulunya sekolah ini masih satu tempat dengan SD dan sekarang sudah tidak lagi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SMA 28 Bone mengenai program sekolah, bahwa salah satu program sekolah yaitu menjadikan lahan sekolah menjadi hak milik sekolah dan tercapai pada bulan Januari 2019. Kami juga melihat bahwa SMA 28 Bone sudah tidak bersama lagi dengan atau sudah tidak satu lokasi dengan sekolah SD. Yang ketiga, administrasi sekolah. Administrasi sekolah sebagai suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketepatan, keakuratan, dan kecepatan penyajian data atau informasi sebagai suatu faktor yang penting dalam mengelola administrasi dengan baik. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku kepala sekolah di SMA 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa administrasi sekolah tentunya berbasis tupoksi masing-masing, dan kegiatan administrasi itu dikepalai oleh kepala bagian tata usaha. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Aris selaku kepala bagian tata usaha. Beliau mengatakan bahwa administrasi sekolah berhubungan dengan pembagian tugas karena penyelenggaraan atau pelaksanaan administrasi tergantung dari tugas masing-masing pegawai sesuai dengan bidangnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rosneni selaku wakil kepala sekolah SMA 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa setiap guru atau staf sudah ada tugasnya masing-masing, jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap tugasnya dan melaksanakan tugasnya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bahwa setiap guru sudah ada tugasnya masing-masing, jadi setiap guru atau staf harus mengerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing agar semua tetap fokus terhadap pekerjaannya sehingga pekerjaan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Yang keempat, upaya peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya agar memiliki daya saing dalam menghadapi setiap tantangan global. Tentunya peningkatan mutu sekolah tidak terlepas dari perencanaan yang matang agar dapat mengaktualisasikan diri dalam pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku kepala sekolah di SMA 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa untuk
untuk meningkatkan mutu sekolah, penting dilakukan perencanaan mengenai program yang dapat menunjang dalam peningkatan mutu sekolah seperti yang terkait dengan pembelajaran, standar tenaga pendidik, dan berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rosneni selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan juga komite sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan mengenai upaya peningkatan mutu sekolah, bahwa untuk meningkatkan mutu sekolah diperlukan adanya perencanaan yang baik agar dapat menunjang peningkatan mutu sekolah serta menjalin kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, juga melibatkan komite sekolah. Nah, peningkatan mutu sekolah adalah gambaran mengenai semua sumber daya yang tersedia atau yang terdapat di sekolah tersebut yang menyangkut beberapa aspek yang dapat dilakukan untuk mencapai peningkatan hasil yang lebih baik dan lebih berkualitas. Maka dari itu, untuk meningkatkan mutu sekolah diperlukan strategi-strategi yang baik pula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Sekolah di SMA 28 Bone, beliau mengatakan bahwa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah yaitu menerapkan taktik perang. Dengan yang pertama harus tahu bagaimana kemampuan guru, yang kedua bagaimana berkolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa supaya tetap orang tua siswa tersebut memberikan bantuan kepada anaknya, memotivasi anaknya, karena selain prestasi kita juga berusaha memahami potensi siswa. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah agar tetap menarik seperti sarana olahraga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rosneni selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA 28 Bone, beliau juga mengatakan bahwa peserta didik juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Maka dari itu, pihak sekolah dan orang tua siswa bekerja sama dalam memotivasi siswa yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di SMA 28 Bone, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan strategi yang tepat agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan bahwa masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik. Sedangkan peserta didik sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Nah, peserta didik sebagai salah satu faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya mutu sekolah, karena peserta didik merupakan motor penggerak dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Namun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik juga memberikan pengaruh terhadap mutu sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Sekolah di SMA 28 Bone, beliau mengatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di sekolah ini merujuk ke tata tertib sekolah. Masalah pakaian itu masih bisa ditolerir, juga masalah keterlambatan, misalnya terlambat 5 menit, itu masih bisa ditolerir karena akses jalannya cukup jauh, serta tidak semua peserta didik memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, masih ada juga peserta didik yang sepulang sekolah tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi mampir atau nongkrong di warung atau counter, di mana hal tersebut bisa menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vera Veriska selaku Ketua OSIS di SMA 28 Bone, yang mengatakan bahwa pelanggaran yang masih terjadi di SMA 28 Bone yaitu siswa masih sering nongkrong atau mampir di warung atau counter setelah pulang sekolah. Selain itu, kadang masih ada siswa yang bolos. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, seperti masih terlihat beberapa peserta didik yang nongkrong di counter, dan bahkan beberapa dari mereka mengenakan pakaian sekolah, di mana hal tersebut dapat memberikan citra buruk atau dapat menimbulkan persepsi atau pandangan negatif dari masyarakat sehingga dapat memperburuk citra sekolah. Yang kelima yaitu peran tenaga pendidik.
Keterlibatan atau peran tenaga pendidik merupakan keikutsertaan dan partisipasi aktif tenaga pendidik dalam proses alternatif terbaik sebagai suatu pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi sekolah. Nah, dalam peningkatan mutu sekolah, peran tenaga pendidik memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapainya peningkatan mutu sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Sekolah di SMA N 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa peningkatan mutu sekolah yang dimana tenaga pendidik berperan yang pertama bersinergi atau menjalin kerjasama yang baik dengan peserta didik, yang kedua mengambil atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang ketiga memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, dan yang keempat membuat program yang bagus di mana hal tersebut dipantau oleh kepala sekolah dan nantinya akan dievaluasi. Namun memang masih ada beberapa tenaga pendidik yang belum maksimal kinerjanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mulyati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau mengatakan bahwa peran tenaga pendidik dalam peningkatan mutu sekolah yaitu bagaimana seorang tenaga pendidik dapat bekerja sama dengan siswa serta memperhatikan adab ketika berhadapan dengan siswa. Selain itu, tenaga pendidik dituntut untuk membuat program yang bagus dan melaksanakan tupoksinya masing-masing. Namun sebagian dari tenaga pendidik belum terlalu maksimal kinerjanya sehingga terkadang tugas yang diberikan belum terlalu efektif pengerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di SMA N 28 Bone mengenai peran tenaga pendidik, bahwa dalam meningkatkan mutu sekolah, peran tenaga pendidik juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Selain itu, kerjasama antar tenaga pendidik dan peserta didik juga turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Tenaga pendidik yang belum terlalu maksimal kinerjanya juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah karena tugas yang diberikan akan menjadi kurang efektif. Yang keenam yaitu prestasi peserta didik. Prestasi peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik merupakan hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Dan prestasi non-akademik merupakan hasil kegiatan belajar yang diperoleh dan bersifat afektif. Prestasi yang diraih oleh peserta didik merupakan motor penggerak untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Sekolah di SMA N 28 Bone. Beliau mengatakan bahwa prestasi peserta didik rata-rata ke atas karena pada saat melakukan ujian nasional semuanya berjalan lancar dan semuanya lulus. Begitu juga dalam ranah non-akademik, disediakan wadah kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mulyati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau mengatakan bahwa tentunya prestasi peserta didik memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah, dan di sini prestasi akademik dan non-akademiknya rata-rata sudah bagus, meski hanya beberapa peserta didik saja yang sampai lomba di luar kota. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa prestasi peserta didik merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan mutu sekolah, di mana prestasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu prestasi akademik yang bersifat kognitif dan prestasi non-akademik yang bersifat efektif. Untuk memberdayakan peserta didik, sekolah dapat melakukan upaya penyediaan wadah untuk peserta didik, dapat berupa ekstrakurikuler seperti PMR, Paskibra, Pramuka, dan untuk ranah akademik berupa KIR atau kelompok ilmiah remaja dan KSN atau kompetisi sains nasional. Hal ini semata-mata agar siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu sekolah melalui prestasi yang dicetak atau dicapai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Sekolah. Beliau mengatakan bahwa untuk menunjang prestasi, peserta didik disediakan wadah berupa ekstrakurikuler yang mana siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya di sana.
untuk membuat program kerjanya dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vera Veriska selaku Ketua OSIS di SMA 28 Bone yang mengatakan bahwa di sekolah ini ada beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, PKS, Paskibra, dan SSB atau Sanggar Seni Budaya sebagai wadah untuk peserta didik belajar di luar dari jam pelajaran sehingga bisa menunjang prestasi siswa dan mengembangkan minat serta bakatnya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA 28 Bone mengenai prestasi peserta didik bahwa ditemukan beberapa ekstrakurikuler di mana peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya di sana. Hal tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap kemampuan atau skill peserta didik dalam ranah akademik maupun non-akademik, di mana hal itu juga dapat menunjang prestasi peserta didik menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Jika peserta didik berprestasi dan prestasinya lebih juga dapat meningkat, maka juga dapat meningkatkan mutu atau kualitas sekolah. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami mengenai implementasi standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sekolah di SMA 28 Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.